Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik bukan? Untuk perkenalkan, nama saya Ibu Noviani Setari, di mana saya di kelas Anda mengajar materi komunikasi bisnis. Untuk materi komunikasi bisnis yang harus Anda pelajari di kelas 10 semester Gasal adalah sebagai berikut. Kok nggak bisa Pak Adi? Kompetisi dasar komunikasi bisnis untuk semester Gasal adalah KD1 menerapkan komunikasi bisnis. Kemudian KD2 itu menerapkan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. KD3 menganalisa presentasi bisnis. KD4 melakukan menganalisis produk dan pelayanan. Sedangkan KD terakhir adalah menerapkan negosiasi bisnis. Untuk pertemuan pagi ini, Bu Novi akan menjelaskan KD1, yaitu menerapkan komunikasi bisnis. KD1 itu menerapkan komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi? Mungkin kalian pernah mendengar kata komunikasi. Sehari-hari di dalam rumah atau di kampung atau di pasar, kita sering mengadakan komunikasi. Komunikasi itu apa? Mungkin Anda pernah mendengar ya, komunikasi. Sekarang kita lihat pengertian komunikasi. Ya, pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi menurut beberapa pakar ahli komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses di mana dua orang lebih membentuk pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang pada akhirnya ada saling pengertian. Itu menurut Everett M. Roger. Jadi saya ulang, komunikasi adalah proses di mana dua orang lebih membentuk pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang pada akhirnya ada saling pengertian. Kemudian yang kedua, komunikasi adalah penyampaian pengertian dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang, dan penyampaian tersebut merupakan suatu proses. Ini menurut Dr. Randes R.I. Suhartin Citrobroto. Jadi, saya ulang lagi, penyampaian pengertian dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang, dan penyampaian tersebut merupakan suatu proses. Ini pengertian komunikasi menurut beberapa ahli. Kemudian kita lanjutkan yang B, yaitu pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi merupakan interaksi antar pribadi yang menggunakan sistem simbol seperti simbol verbal dan nonverbal. Yang kedua, pengertian komunikasi secara umum adalah rangkaian proses pengalian informasi dari satu orang kepada orang lain dengan maksud tertentu. Jadi itu adalah pengertian komunikasi secara umum. Kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang yang B, unsur-unsur komunikasi. Unsur komunikasi itu ada 5. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Itu yang dinamakan komunikator. Jadi pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Kemudian unsur yang kedua adalah komunikan. Komunikan itu penerima. Adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber.
Itu yang dinamakan dengan komunikan. Kemudian unsur yang ketiga, pesan. Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan. Jadi sesuatu yang bisa disampaikan, bisa pemberitahuan, kemudian bisa informasi, itu yang dinamakan dengan pesan. Kemudian yang keempat, feedback, itu umpan balik. Umpan balik antara komunikator dan komunikan. Unsur yang kelima adalah medianya, adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Jadi Bu Novi ulangi, unsur-unsur komunikasi itu ada 5. Yang pertama komunikator, yang kedua komunikan, yang ketiga pesan, yang keempat feedback, yang kelima media komunikasi. Sampai di sini jelas ya? Sekarang akan Bu Novi lanjutkan. Sekarang yang C, jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi itu kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, komunikasi menurut cara penyampaiannya. Itu yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu sendiri dibagi 2. Yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka. Misalnya dialog 2 orang atau lebih, wawancara maupun rapat. Itu komunikasi langsung. Kemudian di sini kita contohkan ada komunikasi langsung yaitu percakapan 2 orang. Ini dinamakan komunikasi tanpa perantara. Jadi langsung bercakap-cakap. Kemudian yang kedua tadi komunikasi lisan, komunikasi yang terjadi secara tidak langsung karena dibatasi oleh jarak. Misalnya komunikasi lewat telepon, lewat HP. Mungkin Anda setiap hari menggunakan HP untuk telepon. Tanpa Anda sadari, Anda sudah melakukan komunikasi secara tidak langsung. Kemudian yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi dalam sehari-hari bisa dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk surat dan dipergunakan untuk menyampaikan berita supaya sifatnya jelas, singkat dan jelas. Oke. Kita lanjutkan ya anak-anak. Di sini ada contoh komunikasi tidak langsung di mana 2 orang saling bertelepon. Ya, ini saling bertelepon, saling memberikan kabar, saling menanyakan keadaan dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan jenis-jenis komunikasi tadi. Yang B, komunikasi menurut perilaku. Ini ada 3. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasi. Misalnya ada rapat kerja, konferensi, seminar, dan sebagainya. Selain itu, yang kedua, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam suatu perusahaan atau organisasi yang tidak ditentukan oleh struktur organisasi dan tidak mendapat pengakuan resmi yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi atau perusahaan. Misalnya di sini kita contohkan kabar burung, desas-desus. Ini. Jadi belum tentu berita itu benar ya. Kabar burung, desas-desus dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu komunikasi non formal, yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan komunikasi yang bersifat informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi,
anggota organisasi dan perusahaan tersebut. Ini komunikasi menurut perilaku. Jadi kita bagi menjadi 3 ya tadi, yaitu komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi non formal. Sampai di sini jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan lagi. Kemudian yang berikutnya, komunikasi menurut maksud dan tujuan. Ini kita berikan contohnya. Ada beberapa contoh seperti pidato, ceramah, wawancara, memberi tugas atau memberi perintah. Itu komunikasi menurut maksud dan tujuan. Kita lanjutkan lagi. Sekarang yang D, komunikasi menurut aliran informasi. Ini kita bagi atau kita bedakan menjadi 5, yaitu komunikasi 1 arah, komunikasi 2 arah, komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, komunikasi ke samping. Sekarang kita lihat apa itu komunikasi 1 arah, komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Itu komunikasi 1 arah. Kemudian komunikasi 2 arah, komunikasi yang bersifat timbal balik. Di 2 arah ya, timbal balik. Kemudian komunikasi ke atas, ini komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. Kemudian yang keempat, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan. Kemudian komunikasi ke samping, yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan yang sejajar. Ini dinamakan komunikasi ke samping. Ini. Sudah bisa dipahami anak-anak? Sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, sekarang kita lanjutkan. Komunikasi verbal dan non-verbal. Nih. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Komunikasi ini banyak digunakan dalam hubungan antar manusia. Jadi menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Ini dinamakan dengan komunikasi verbal. Kemudian yang kedua, komunikasi non-verbal. Komunikasi nonverbal itu bisa dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu yang berupa raut wajah, gerak kepala, gerak tangan, gerak-gerik tubuh. Ini bisa mengungkapkan perasaan, isi pikiran, kehendak dan sikap orang. Jadi komunikasi nonverbal ini dengan bahasa tubuh. Kalau kita menyatakan setuju, biasanya kita mengangguk. Kalau tidak, kita geleng kepala. Ini termasuk komunikasi verbal. Komunikasi non-verbal ya, maaf. Itu bahasa tubuh. Kemudian tanda-tanda. Dalam komunikasi non-verbal, tanda mengganti kata-kata. Misalnya bendera, rambu lalu lintas, warna merah misalnya. Kita lihat ya, kalau kita di jalan ada rambu-rambu lalu lintas, ada lampu merah berarti kita berhenti, lampu hijau kita berjalan, lampu kuning kita harus hati-hati. Itu yang dinamakan atau contoh dari komunikasi nonverbal dengan tanda-tanda. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada beberapa contoh komunikasi verbal. Nih, kita lihat di sini. Komunikasi verbal. Anda lihat mungkin gambarnya komunikasi verbal di sini. Kemudian ada contoh lagi komunikasi dengan nonverbal, ya. Contoh komunikasi nonverbal. Ini banyak sekali. Anda lihat huruf A bagaimana, huruf B, huruf C sampai huruf Z. Ini komunikasi nonverbal. Bisa Anda lihat, Anda amati
komunikasi personal dengan menggunakan tanda-tanda, menggunakan jari-jari yang Anda punya, ya. Misalnya A, kemudian B, kemudian C dan sebagainya. Itu contoh komunikasi verbal. Sampai di sini. Ya, sampai di sini. Moga-moga Anda jelas. Sekarang kita lanjutkan lagi beberapa contoh lagi. Komunikasi langsung. Ini komunikasi langsung. Tadi sudah ya, kita ulangi lagi. Komunikasi. Sekarang yang E. Etika dan fungsi komunikasi. 1. Pengertian etika dan etika komunikasi. Etika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti etos, yang artinya kebiasaan, akhlak, watak, dan sikap. Kemudian etika komunikasi adalah berkomunikasi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Itu yang dinamakan etika komunikasi. Ya. Jadi saya ulang lagi, etika itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata ethos yang artinya kebiasaan, akhlak, watak, dan sikap. Kemudian etika komunikasi adalah berkomunikasi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Itu yang dinamakan etika komunikasi. Kemudian fungsi komunikasi itu apa sendiri? Ya, fungsi komunikasi yang pertama adalah informasi, menyimpan data dan komentar sehingga orang bisa mengetahui keadaan yang terjadi di luar dirinya, memberikan informasi. Kemudian motivasi. Motivasi itu mendorong seseorang untuk mengikuti kemajuan orang lain. Kemudian pendidikan itu membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sangat luas. Itu tentang fungsi komunikasi, informasi, motivasi, dan pendidikan. Kemudian yang berikutnya, fungsi komunikasi sebagai hiburan. Melalui berbagai cara media komunikasi difungsikan dan telah banyak sebagai hiburan. Kemudian integrasi, yaitu menjembatani perbedaan baik antar suku, bangsa maupun antar bangsa dalam upaya memperkokoh hubungan. Ini semua adalah fungsi komunikasi. Ya, sampai di sini sudah jelas ya. Sekarang kita lanjutkan. Hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama, 1. Hambatan teknis. Hambatan yang menghalangi secara teknis. Misalnya listrik mati. Itu hambatan yang menghalangi secara teknis, dinamakan hambatan teknis. Contohnya tadi listrik mati. Kalau kita misalnya baru berkomunikasi menggunakan laptop, kemudian listrik mati, ini merupakan hambatan teknis. Kemudian yang kedua, gangguan simantik, yaitu gangguan yang disebabkan adanya kesalahan dalam bahasa yang digunakan. Tanpa kita sadari ya, kadang-kadang kita menggunakan bahasa yang kita sendiri tidak tahu. Ya, jadi itu adalah gangguan simantik, gangguan yang disebabkan adanya kesalahan dalam bahasa yang digunakan. Kemudian hambatan yang ketiga atau C, gangguan psikologis, yaitu karena adanya persoalan dalam individu. Setiap manusia kita selalu mempunyai masalah. Sekecil apapun pasti kita mempunyai masalah. Itu kita namakan gangguan psikologis. Adanya persoalan dalam individu. Kemudian hambatan fisik atau organik karena letak geografis kita.
Ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di pedesaan. Ini merupakan hambatan secara fisik. Kemudian hambatan status, yaitu karena perbedaan status. Di masyarakat itu kadang-kadang ada perbedaan status antara si miskin dan si kaya. Itu kadang-kadang menjadi hambatan dalam kita melakukan berkomunikasi. Kemudian yang F, hambatan budaya. Adanya perbedaan normal. Adanya perbedaan normal, kebiasaan, dan nilai-nilai yang kita anut. Itu adalah hambatan budaya. Jadi hambatan tadi dalam kita melakukan komunikasi, ada hambatan teknis, gangguan simatik, gangguan psikologi, gangguan fisik, hambatan status, hambatan budaya. Ini semua adalah hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Sekarang kita lanjutkan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis. Sering kita mendengar kata bisnis, kalau ditanya mau kemana? Mau bisnis. Ya. Itu dalam bisnis kita harus melakukan komunikasi. Kemudian komunikasi bisnis itu meliputi pengiriman pesan-pesan di antara orang dan masyarakat. Dalam berkomunikasi kita mengirim pesan-pesan di antara orang-orang dan di dalam masyarakat. Kemudian dalam komunikasi bisnis itu ada karakteristik komunikasi bisnis. Karakteristik komunikasi bisnis yang pertama, pesan yang terkandung dalam komunikasi bisnis disusun untuk audiens, untuk komunikan, untuk orang lain. Jadi pesan yang terkandung dalam komunikasi disusun untuk audiens. Kemudian pesan bisnis disusun dengan mempertimbangkan waktu dan biaya. Pada waktu kita membuat pesan bisnis itu kita pertimbangkan waktu dan biaya. Kemudian pesan bisnis disusun dengan lebih dari satu tujuan. Jadi kalau kita membuat pesan bisnis itu pasti kita mempunyai tujuan. Ini alangkah baiknya itu lebih dari satu tujuan. Kemudian yang berikutnya, pesan bisnis harus memperhatikan. Dalam memberi pesan bisnis, kita harus memperhatikan nada. Ada pengaruhnya, ada pengaruh atau tidaknya terhadap audiens. Itu tentang komunikasi bisnis. Jadi komunikasi itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi apa yang Ibu terangkan tadi dari A sampai G itu tentang komunikasi. Yang pertama tadi pengertian komunikasi, kemudian unsur-unsur komunikasi, jenis-jenis komunikasi, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal, kemudian etika kita berkomunikasi, hambatan-hambatan kita dalam komunikasi, dan yang terakhir adalah komunikasi bisnis. Ya, semoga apa yang Bu Novi terangkan kalian paham, dapat memahami tentang komunikasi, karena komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dari Bu Novi, sekian dan terima kasih. Sekali lagi, semoga kalian selalu tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Sekian dan terima kasih.